pulang didoakan. Nanti kalau Tuhan memberkati saudara, kemudian saudara sisihkan berkat itu, dan Anda mau berpartisipasi dengan perayaan Natal di sini, masukkan uang di amplop itu dan diserahkan di persembahan atau kepada sekretariat. Panitia Natal sudah dibentuk dan dilaksanakan nanti pada tanggal 7 Desember. Demikian pengumuman saya akan ajak Ibu Bapak Saudara sekalian untuk mulai ibadah ini dan kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Demi nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami tapiskan ibadah ini bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena kami sehat dan kami bisa bersama-sama berhimpun, sembahyang, memuliakan Tuhan dalam rangkaian ibadah yang keempat. Tuhan memberkati baik pelayan-pelayan yang Tuhan percaya, maupun kami semua yang ikut terlibat secara langsung maupun live streaming, bahkan nanti ketika mengikuti secara online Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah sore hari ini dari awal, tengah, sampai akhir bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Masih dalam sikap saat teduh, mensyukuri penyertaan Tuhan. Bahwasanya kasih setia Tuhan baik adanya bagi setiap kita. Biarlah apapun yang menjadi musim kehidupan kita, kita semakin melekat dengan Tuhan, selalu bersama Tuhan Yesus. Ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kami jemput semangat bangkit berdiri. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur.
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan waktu bagi setiap kami. Meninggikan nama-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus, sebagai ucap syukur kami atas penyertaan-Mu, kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan Yesus. Engkau layakkan para pelayan mimbar, para tim sound system multimedia, Kau layakkan satu persatu. Karena kami mau meninggikan-Mu lebih dalam lagi. Kami menyerahkan ibadah ini 1 jam ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami rindu ada lawatan Tuhan saat kami mengikuti ibadah secara online maupun onsite. Lawat setiap kami, baik setiap kami yang sedang menderita, sakit, ataupun mengalami banyak pergumulan. Ada lawatan Tuhan, ada kelepasan terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Di tempat ini bukan karena kuat hebat kami. Haleluya, amin. Shalom. Baru 3 orang. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Amin. Apapun yang menjadi kesulitan kita, pergumulan kita, jangan pernah lupa menaikkan syukur kita. Amin. Kasih tos kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Sambil senyum ya. Oke, kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, dan memuliakan-Mu. Ku bebaskan
kuat bergoyang? Masih kuat bergoyang? Oke. Kita pujikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Yuk jemaat saja. Segala hormat bagimu Tuhan. Yes Lord. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi. Woo! Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihi. Allah yang memeliharaku.
waktunya bagi setiap kita mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Silakan untuk para petugas. Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Beri yang terbaik buat Tuhan. Surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan hari ini dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan beri kesempatan untuk kami bisa datang memuji Tuhan, bisa datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Hari ini juga kami Tuhan sudah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi hari ini. Biarlah Tuhan yang membalas sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Kau memberkati hidup kami untuk kedepannya Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan untuk doa ini dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Mirna, terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apapun yang menjadi pekerjaan, bisnis, studi dibuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami jemput jemaat untuk bangkit berdiri.
jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya. Benar Tuhan, itulah iman kami kepada Tuhan dan kuasa Engkau. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di atas batas kemampuan kami, di atas kesanggupan kami, dan di atas apapun yang ada pada diri kami. Itulah sebabnya menjadi puncak dari bakti kami pada malam hari ini, kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu jelas bagi kami. Ya Allah, Rohul Kudus, bekerjalah dan berkaryalah secara luar biasa dan leluasa di dalam pikiran kami, dalam hati kami, dan di dalam seluruh waktu kami menit-menit mendatang ini. Hamba-Mu yang sederhana penuh kelemahan ini kiranya Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk kemuliaan Tuhan dan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami bersyukur menyerahkan perenungan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Baik, sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, selamat sore dan shalom. Oke, puji Tuhan kalau pada sore hari ini kita masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah yang keempat di Gereja Pipi Amanat Agung Kalasan ini. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah secara streaming dimanapun saudara berada, salam dari Kalasan Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sore hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk merenungkan bagian-bagian firman Tuhan. Karena ada beberapa bagian firman Tuhan yang menjadi perhatian saya di atas sebuah topik besar, yakni menembusi batas-batas atau melewati batas-batas. Ini sebuah khotbah topikal, artinya khotbah yang dibangun berdasarkan satu topik. Dan tentunya kita akan membahas bagian-bagian firman Tuhan yang terkait dengan topik ini. Ya. Baik, apa yang saya maksudkan menembusi batas-batas? Yang jelas adalah menembusi secara sederhana bisa kita mengerti melewati, ya, atau melampaui. Itu. Sedangkan batas-batas yang saya maksudkan adalah apapun yang ada dalam hidup kita yang seringkali itu membatasi kita. Ya. Apakah itu batas yang real ataupun batas yang belum real? Maksud saya batas yang real adalah misal, ini jelas bagi saya dan saudara. Tuhan memberikan batas kemampuan kepada saya dan saudara, batas berpikir. Kita diberikan oleh Tuhan kemampuan berbeda-beda, tetapi jelas ada batasnya. Saya dan saudara oleh Tuhan diizinkan memiliki mungkin keterbatasan fisik. Ya, tidak harus cacat. Yang cacat itu jelas itu keterbatasan. Tetapi kita dan saudara punya keterbatasan. Kekuatan fisik kita tidak selalu hebat. Ada keterbatasan. Ada keterbatasan yang kita miliki juga soal finansial. Jelas. Ya. Ada keterbatasan yang itu yang real, nyata dan yang lain. Tapi ada juga batasan-batasan yang itu merupakan
pikiran atau perasaan kita. Jadi saya merasa, contohnya, saya merasa tidak bisa, padahal belum tentu tidak bisa, itu masih di dalam perasaan. Atau batasan tentang pikiran kita. Saya berpikir bahwa itu tidak mungkin, misalkan. Itu masih di dalam pikiran, belum tentu itu tidak mungkin. Ini yang saya maksudkan batas-batas dalam hidup saya dan saudara. Apakah itu batas yang real? Kemampuan IQ kita, fisik kita, keuangan kita, fasilitas kita dan lain-lain. Ataupun batas-batas yang belum real. Berupa perasaan atau berupa pikiran, berupa kekhawatiran kita di dalam hidup saya dan saudara. Tapi sore hari ini saya mengajak akan melihat apa dan bagaimana tentang menembusi batas-batas itu. Ya. Oke. Bagian yang kedua, apanya yang saya maksudkan adalah itu tadi, ya. Menembusi artinya melewati atau melampaui, sedangkan batas tadi saya katakan batas-batas yang kita miliki. Sekarang bagaimana saya dan saudara bisa melewati batas-batas itu? Ini yang paling utama. Ya. Dalam sebuah akronim limit yang artinya apa? Batas. Saya akan menolong kita untuk melihat beberapa prinsip yang terkait dengan bagaimana saya dan saudara bisa melewati batas itu. Limit. Huruf yang pertama adalah L. Prinsipnya adalah lewatilah batas. Artinya beranilah untuk berpikir, ya, milikilah pikiran dan beranilah untuk melewati batas tadi. Benar bahwa setiap orang memiliki batas. Latar belakang kita masing-masing yang jelas ada keterbatasan dan sebagainya, itu jelas. Kemampuan kita, kesanggupan kita berpikir, finansial kita, fisik kita dan sebagainya. Saya ulang tadi. Tapi prinsipnya ini adalah berpikirlah dan beranilah untuk melewati batas-batas itu. Mari kita membaca Markus pasal 9 ayat 22 dan 23. Kita baca sama-sama dan kita aminkan sama-sama. Markus 9, 22, 23. 1, 2, 3. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Ini potongan firman Tuhan ini adalah sebuah kisah di mana waktu itu Yesus melayani. Lalu ada orang tua yang memiliki anaknya itu kerasukan roh jahat. Nah, karena kerasukan roh jahat itu, maka anak itu menjadi bisu. Jadi dasarnya adalah karena penyebabnya adalah karena dia kerasukan roh, lalu roh itu menjadikan anak ini bisu. Semua sudah dilakukan, bahkan murid-murid Yesus pun sudah mendoakan anak ini. Dan tidak bisa. Lalu Tuhan Yesus sampailah ada di tempat itu dan orang tuanya berkata seperti ini tadi. Sebab jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Lalu Yesus berkata, katamu jika engkau dapat, kamu berkata bahwa jika engkau dapat. Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Orang tua ini nampaknya sudah kemungkinan ada di dalam keputusasaan. Alkitab tidak mencatat begitu. Tetapi kemungkinan besar orang tua ini sudah ada dalam keputusasaan. Karena murid-murid Yesus pun sudah mendoakan anaknya ini yang kerasukan setan. Dan ketika kerasukan itu menjadikan anaknya bisu. Semua hal pasti sudah dilakukan. Murid-murid Yesus sudah diundang untuk mendoakan tetapi tidak bisa. Dan ketika Yesus datang di tempat itu, ya, Bapak ini berkata, Tuhan,
jika engkau dapat, lakukanlah sesuatu dan kasihanilah kami. Saya tidak tahu persis apakah bapak ini, orang tua ini memiliki keyakinan penuh bahwa Yesus dapat. Sebab pernyataannya adalah jika engkau dapat, engkau bisa melakukan dan tolonglah kami. Sekalipun mungkin bapak ini tidak memiliki keyakinan penuh. Karena dia katakan jika engkau dapat, lakukanlah. Tapi Yesus lebih tahu apa yang ada di dalam hati bapak ini. Makanya Yesus berkata, engkau berkata jika engkau dapat. Lalu Yesus memberikan penegasan. Kalau kamu percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak ini menurut saya sudah berani untuk melewati batas. Batas mungkin sudah sampai batas mentok, batas harapan. Karena anaknya yang dirasuk setan dan menjadi bisu itu. Dia berani untuk datang kepada Yesus, tolonglah kami, kasihanilah kami. Sekalipun murid-muridnya mendoakan tidak sembuh, kemungkinan dia sudah hampir putus asa, tapi dia datang kepada Yesus, memberanikan diri dan berkata, jika engkau dapat Tuhan, sembuhkanlah anakku. Dan Yesus tahu apa yang ada di dalam hatinya. Saya kira Yesus lebih tahu di dalam hatinya bahwa dia percaya bahwa Yesus mampu. Dan dalam kisah itu benar, anak yang dirasuk oleh si jahat dan menjadi bisu itu oleh Tuhan disembuhkan. Beranilah untuk melewati batas. Teks firman Tuhan yang kedua, Roma pasal 8 ayat 28. Semoga ayat ini menjadi ayat yang saya usulkan menjadi ayat yang menjadi favorit bagi saudara selain Yohanes 3 ayat 16 sejak dari sekolah minggu sampai sekolah tua hanya itu aja. Ya, tambahlah firman Tuhan. Roma 8:28 kan enak kan dihafal? Roma 8:28. Katanya firman Tuhan apa? Kita baca sama-sama 1 2 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan menegaskan, Rasul Paulus menegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Percayalah itu, berimanlah. Allah menyertai orang percaya, Roh Kudus turut bekerja sehingga tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Beranilah untuk melewati batas. Ya, beranilah untuk melewati batas. Mengapa saya dan saudara harus berani menembusi atau melewati batas-batas itu? Yang pertama, ya memang Allah sendiri mengajarkan kita atau meminta kita untuk beriman, berani melewati batas itu. Kalau Tuhan memerintahkan, mengajarkan kita, kita berani melangkah, berani melewati batas itu, berarti itu menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, tapi juga menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Dan perjalanan sejarah hidup orang percaya, baik yang tertulis dalam Alkitab maupun perjalanan hidup orang percaya yang tidak tertulis dalam Alkitab, ada batas-batas yang masih bisa kita lewati. Apalagi itu bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin sangat kurang waktu kalau saya meminta kesaksian dari orang-orang percaya. Bagaimana orang percaya itu bisa melewati batas-batas. Apakah itu batas latar belakang kehidupan? Ya. Dalam hal ini secara khusus saya sendiri hidup di dalam iman ini. Berulang kali mungkin saudara pernah mendengarkan bahwa saya adalah anak kelima dari keluarga cukup besar
di desa, di kampung di Jawa Tengah. Mama saya tidak pernah sekolah, sama sekali tidak pernah sekolah. Bapak saya katanya sekolah rakyat kelas 5, tapi oleh kakek saya diminta untuk keluar karena harus nikah. Saya dilahirkan dari itu, jadi dari keluarga yang tidak berpendidikan. Gitu. Tapi puji Tuhan, keluarga kami mengenal Tuhan. Saya adalah generasi kedua. Dan karena percaya kepada Yesus itu, pikiran, cara berpikir orang tua kami, terutama bapak, diperbaharui oleh Tuhan. Saya selalu ingat pesannya bapak saya, aku tidak bisa membekali kalian dengan kekayaan, tapi saya ingin membekali dengan menyekolahkan. Kami orang kampung, orang desa, ya, itu. Waktu saya SMP itu di dusun kami itu yang sekolah SMP itu hanya bisa dihitung, kalau nggak salah hanya 5 orang di dusun ini sudah, ya. Dan seterusnya. Karena orang tua kami berani melewati batas itu, saya dididik untuk itu. Saya juga berani melewati batas. Ada batas-batas kemampuan saya, banyak sekali batas-batas itu. Tapi karena kami percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, kami berani melewati batas. Percayalah kepada firman Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini firman Tuhan yang mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bersama Tuhan, beranilah melewati batas-batas diri kita. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, dari kata limit adalah kata iman, huruf kedua. Ibrani pasal 11 ayat 1. Mari kita ucapkan atau kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari yang kita harapkan. Jadi kita mengharap, orang percaya mengharapkan sesuatu karena iman. Tapi juga iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat, tetapi kita bisa berpengharapan kuat. Bahkan bukti dari apa yang kita harapkan itu juga adalah karena iman. Dalam hidup orang percaya, iman atau kepercayaan itu menjadi mengambil peran yang sangat penting. Jangan pernah lupa, saya dan saudara menjadi orang Kristen atau orang Kristiani juga karena iman. Kita percaya Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Makanya saya dan saudara ada di tempat ini. Ya. Lalu yang kedua, orang percaya juga diminta untuk hidup di dalam iman. Bukan hanya iman yang menyelamatkan tadi, tetapi dalam kehidupan saya dan saudara diminta untuk beriman. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, baik yang kamu makan maupun kamu pakai. Tuhan berkata, burung pipit yang tidak pernah bekerja dipelihara, bunga bakung yang tidak pernah memintal diberikan keindahan. Kalian lebih dari itu. Tapi Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan aku akan menambahkan kepadamu. Dalam hal ini saya dan saudara diminta untuk beriman, percaya. Beriman artinya percaya, yakin tanpa keraguan bahwa itu bisa atau itu terjadi. Percaya, yakin bisa karena percaya kepada Tuhan dan firman-Nya yang menjanjikan. Inilah yang membedakan antara saya dan saudara, saudara dengan saudari, saudari dengan saudari yang lain. Kalau dalam hal iman, percaya Yesus selamat, itu sama. Kita diselamatkan. Tetapi yang membedakan adalah pengalaman iman dalam hidup kita sehari-hari. Dalam beriman atau dalam mempercayakan diri kepada Tuhan, ada orang yang sungguh-sungguh imannya kuat dalam mempercayai pertolongan Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Ada orang yang mungkin 3/4, ada yang setengah, mungkin ada yang imannya hanya sedikit. Makanya pengalaman imannya berbeda-beda.
Padahal firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan sama dalam hal ini. Maknanya bagi saya dan saudara, kalau saya dan saudara beriman atau yakin kepada Tuhan, kepada firman-Nya, dan kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan, bukan berarti kesombongan kita. Orang percaya bisa. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan seperti itu. Ini bukan sebuah kesombongan, tetapi menurut saya justru adalah sebuah kerendahan hati kita karena kita percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Kita berkeyakinan bahwa kita bisa, saya bisa, bukan sebuah kesombongan. Asal dengan alasan bahwa Allah bekerja dalam hidupku. Allah bersama dengan saya. Allah berjanji menolong, melewati batas-batas itu. Iman di sini sangat-sangat penting. Bukti nyata dari iman, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau saya berkata mengenai Yosua dan Kaleb, masih ingat? Yang tertulis di dalam kitab Yosua. Yosua dan Kaleb adalah 2 orang di antara 12 orang yang diutus oleh Musa untuk memata-matai tanah Kanaan sebelum mereka masuk. Ya. 12 orang dipilih dari setiap suku itu untuk pergi memata-matai. Mereka semuanya sama memata-matai, mengamat-amati tanah Kanaan. Tapi laporan mereka berbeda. 10 orang berkata, memang tanah itu subur, memang tanah itu hebat, penduduknya hebat, penghasilannya luar biasa. Tetapi penduduknya kuat bukan main. Bahkan kubu pertahanannya, benteng pertahanannya sampai ke langit katanya. Coba bayangkan, kira-kira ada enggak benteng pertahanan sampai ke langit? Kira-kira ada enggak? Saudara-saudara bayangkan. Kita itu di depan mereka itu seperti belalang. Saudara pernah lihat belalang yang segini gitu? Pernah? Pernah? Belum pernah, saya belum pernah. Inilah orang yang melihat sesuatu itu segi sulitnya. Yang sukanya menghiperbolakan. Ya. Pertahanan mereka sampai ke langit. Masa ada orang buat kubu benteng sampai ke langit? Enggak ada. Masa kita di depan orang sama orang sekalipun itu raksasa dan kita hanya seperti belalang, kepalanya segini kan? Inilah orang yang bermental telon istilahnya. Ya. Jadi menghadapi sesuatu itu sudah lihat sulitnya dulu. Sehingga kesulitannya itu dibesar-besarkan. Wih, enggak bisa, ini mati sudah kita ini. Ya. Gitu. Enggak mungkin. Ya. Dan sebagainya. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, tidak. Apa yang dikatakan? Tuhan berjanji memberikan tanah Kanaan kepada kita. Pasti kita bisa. Itu perkataan Yosua dan Kaleb. Karena dia beriman kepada firman Tuhan yang pernah disampaikan kepada Musa dan Musa menyampaikan kepada mereka, kepada umat. Ya. Dan akhirnya betul. Hanya Yosua dan Kaleb lah orang yang keluar dari tanah Mesir yang hidup sampai akhir hidupnya memasuki tanah Kanaan karena percaya kepada firman Tuhan. Yang kedua, kebanyakan saudara adalah mahasiswa UKRIM atau mungkin sebagian STI. Izinkan saya sedikit belajar tentang imannya almarhum Dr. Kris Marantika yang kalau saudara masuk ke gedung kapel yang patungnya ada di depan itu bukan untuk disembah, hanya untuk mengingat. Ya, kenapa demikian? Gereja ini menurut saya ada, ya karena termasuk iman dan visinya Pak Kris. Kenapa? Pak Nur orang STI, lulusan STI, saya dan semua yang melayani di tempat ini adalah lulusan STI. Almarhum adalah seorang yang berasal dari Pulau Nila. Pulau Nila itu di mana? Ada orang Maluku? Tidak ada. Ya. Pulau Nila itu di peta pun tidak ada. Ya. Karena apa? Saking kecilnya. Itu ada di daerah, kalau tidak salah ada di daerah Maluku Tenggara.
Di mana di pulau itulah Dr. Kris Marantika, waktu itu belum dokter ya, dilahirkan. Ya, katanya, saya ranking di kelas itu di kami waktu SD. Ya karena sekolahnya hanya 10 orang. Untuk ujian itu katanya dia harus pergi ke pulau lain untuk ujian. Belum untuk ke SMP dan sebagainya. SMA-nya di Kediri. Dia memiliki visi, Tuhan dia percaya bahwa dia memiliki visi dan beriman kepada visi yang diberikan oleh Tuhan. Satu jemaat, setiap desa, satu desa dalam satu generasi. Itu visi yang diberikan. Beliau percaya, yakin kepada firman Tuhan, kepada visinya itu dan dibagikan. Termasuk gereja ini lahir karena visi itu. Dan gereja-gereja di sekitar ini di Purwomartan dan di mana-mana pun itu karena iman itu. Itu contoh real dari iman anak-anak Tuhan. Ya. Berimanlah, percayalah bahwa bersama Tuhan kita bisa menembusi batas-batas kita. Ya. Ada bukti nyata, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu I. Lalu huruf yang ketiga dalam kata limit adalah M. Maksimalkan dirimu. Saya tidak mengajak saudara membaca, tapi semoga saudara ingat Matius pasal 25 ayat 14-30 berbicara mengenai hamba-hamba yang dipercayakan oleh tuannya mengenai talenta. Sebenarnya talenta itu mata uang di masa itu. Tetapi kemungkinan berdasarkan kisah di dalam Matius pasal 25 14-30 perumpamaan itu, jadilah di masa sekarang talenta itu adalah bahasa apa ya? Dulu sebenarnya bahasa Kristen, bahasa Alkitabnya. Bahasa umumnya adalah bakat. Tapi sekarang nampaknya sudah digunakan, maka ada God talent, ya kan? Itu. Saudara masih ingat ada seorang tuan yang akan bepergian ke kota lain. Maka dia mempercayakan kepada hamba yang pertama, besarnya berapa? 5 talenta. Kepada hamba yang kedua, dia mempercayakan 2 talenta. 2 hamba ini sama-sama Alkitab menuliskan lalu mereka menjalankannya. Karena talenta itu mata uang, mereka menjalankan, mungkin mengusahakan seperti itu. Yang 5 jadilah 10, yang 2 jadilah 4. Tetapi hamba yang ketiga yang diberikan 1 talenta, dia menguburkannya karena dia takut nanti hilang. Karena kami tahu bos saya jahat, galak. Saya menguburkan, dia enggak berani menanggung risiko. Tapi menurut pernyataan dari tuan ketika mereka pulang, 2 hamba yang diberikan 5 dan 2 talenta itu, tuan itu berkata, baik sekali hambaku yang setia. Apa yang kamu lakukan baik dan engkau setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuanmu dan bersukacitalah. Kepada hamba yang kelihatannya tadi masuk akal, saya enggak berani menanggung risiko, bos saya galak, nanti saya dimarahin dan sebagainya. Dia menguburkannya, Tuan itu berkata, hai hambaku yang jahat. Ini sebenarnya bukan soal 5, 2, dan 1. Tetapi yang paling utama adalah mereka menjalankan atau tidak, mengembangkan atau tidak. Atas dasar ini saudara, setiap saya dan saudara jangan lupa, oleh Tuhan pasti diberikan kemampuan. Bahkan tidak hanya kepada saya dan saudara, kepada setiap orang di dunia ini diberikan yang namanya talenta atau bakat. Secara khusus bagi saya dan saudara sebagai orang-orang percaya diberikan kemampuan-kemampuan untuk melayani. Talenta itu diberikan untuk hidup. Tetapi karunia rohani, kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya untuk melayani. Bukan untuk cari keuntungan, tapi untuk melayani. Setiap orang pasti diberikan. Tanggung jawab kita adalah 1, temukanlah potensi diri Anda dan kembangkanlah diri Anda. Belajar dan berlatihlah diri sebaik mungkin dalam kemampuan atau potensi itu. Saya mau juga berkata,
Mari kita terus mengupgrade diri kita, mengupdate kemampuan kita, memperbaharui kemampuan kita, kesanggupan kita. Itu dalam rangka kita memegang, menemukan, dan mengembangkan kemampuan kita. Kita harus memaksimalkan diri kita, kenapa? Karena memang Tuhan memberikan potensi kepada saya dan saudara untuk dikembangkan dan untuk dipakai, bukan hanya dikuburkan. Dan secara praktis, tuntutan zaman, kalau kita tidak mau mengembangkan diri, kita akan ketinggalan zaman. Jangan cepat puas dengan apa yang saudara capai, yang kita bisa. Kembangkan diri. Praktisnya adalah pastikan atau temukan dan kembangkan potensi Anda yang diberikan oleh Tuhan. Lalu kembangkan terus potensi Anda itu. Jangan saya dan saudara hanya berfokus pada kekurangan kita. Seringkali saya dan saudara begitu. Kita merasa tidak aman dengan kekurangan itu, kita tidak nyaman dengan kekurangan itu, kita bagaimana menutupi kekurangan itu dan lupa kita menemukan dan mengembangkan kemampuan. Tuhan ingin kita mengembangkan diri. Kembangkan terus potensi diri kita dan maksimalkan diri Anda dengan terus mengupgrade atau mengupdate diri kita dengan terus belajar. Bukan hanya belajar secara teori, banyak kita bisa belajar dari manapun. Maksimalkan diri. I, yang kedua di huruf yang keempat, yakni identitas diri di dalam Kristus. Ingatlah dan hiduplah identitas. Hiduplah di dalam identitas kita, di dalam Yesus. Apa itu yang saya maksudkan? Identitas atau status yang kita miliki karena kita percaya Yesus. Ini adalah merupakan penilaian Allah terhadap kita yang percaya kepada Yesus, yang seharusnya saya dan saudara menilai diri kita itu sesuai dengan apa yang dinilaikan Tuhan kepada kita. Ya, identitas diri dalam Kristus adalah penilaian Allah karena kita percaya kepada Yesus. Dan seharusnya itulah yang kita miliki untuk menilai diri kita karena percaya Yesus. Saya ambil beberapa saja identitas diri di dalam Yesus itu. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 12. Dan setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi setiap orang yang percaya statusnya adalah anak-anak Allah. Jangan lupa itu. Saya dan saudara yang sudah percaya Yesus itu oleh Allah diangkat, diadopsi. Oleh Roh Kudus dilahirkan kembali. Jangan bingung kalau udah berarti kamu anak Allah, berarti Allah kawin dengan mamamu kapan? Ingat, ini konsepnya adalah ketika saya percaya Yesus, secara rohani saya lahir baru. Dan saya diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya. Sebab itu dalam berdoa pun orang percaya diizinkan memanggil Allah sebagai Bapa. Hubungan yang sangat erat. Yang kedua, jangan lupa Matius pasal 5 ayat 13-16, Yesus berkata, kamulah garam dan terang dunia. Ini status saya dan saudara. Ingat, dimanapun kita berada oleh Tuhan, kita diminta untuk berdampak positif. Untuk memberikan rasa enak. Garam itu salah satunya kan mengenakkan ya. Bisa mengawetkan, menyembuhkan dan sebagainya. Yang penting adalah memberi dampak yang positif. 1 Korintus 3 ayat 9. Orang-orang yang percaya adalah kawan sekerja Allah. Apa implikasinya bagi saya dan saudara? Ini adalah sebuah kepercayaan. Coba bayangkan, Tuhan yang luar biasa hebat, Dia sebenarnya mampu melakukan segala sesuatu tanpa siapapun. Tapi Allah yang hebat itu, Allah yang luar biasa itu rela atau bersedia menjadikan kita sebagai teman-teman sekerja. Kan bukan luar biasa kan? Praktisnya bagi saya dan saudara, ini ilustrasi status dan dampak mahasiswa UGRIM ini saya pernah sampaikan di UGRIM. Maksud saya begini. Saya pernah berkunjung ke Sumba. Lalu ketika di sana ada seorang ibu yang cerita
Bapak, ya, saya punya anak ini kuliah di UGRIM, mantap. Oh, batin saya puji Tuhan gitu. Lalu tapi dia sekarang macam jadi artis Bapak katanya. Padahal di UGRIM nggak ada mata kuliah artis kan? Tapi di sana katanya jadi artis. Maksudnya bagaimana Ibu? Sekarang itu kalau bangun pagi pas liburan temannya, bangun pagi itu kalau tidak dibangun kan tidak bangun. Kalau tidak direbuskan air dia tidak mandi. Oh, itu jadi artis menurut dia katanya. Lalu bagaimana Ibu? Ya terpaksalah Bapak saya itu kasih rebus air itu gitu. Terus ya dia mandi. Saya bilang, oh ya Ibu bagus. Nanti kalau dia minta kasih rebus air, rebus sudah. Sudah itu kasih siram dia di tempat tidur. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ada anak juga saya cek, saya tanya. Mahasiswa ini, dulu kamu ketika sebelum ke UGRIM, karena kami tahu itu di daerah pertanian, saya tanya. Kamu pernah enggak membantu pekerjaan papa mamamu? Ya pernah lah Pak. Apa misalkan? Cuci piring karena perempuan. Iya, terus kami kadang-kadang ke kebun untuk tanam sayur, petik sayur dan sebagainya. Yang benar saya bilang. Iya Pak. Lalu suatu saat orang tuanya datang ke sini, saya cross check. Benar atau enggak? Lalu saya tanya pada Pak, betul karena ini ketika pulang sesudah kuliah dari UGRIM lalu pulang masih mau ke kebun untuk untuk menolong Bapak dan oh iya baik ya. Saya senang karena dia kuliah di UGRIM, dia masih mau kerja masih mau bantu orang tua. Puji Tuhan tadi tidak jadi artis ya, tapi masih bantu orang tua. Bapaknya bilang, kalau begitu saya mau kirim nanti adiknya ke UGRIM katanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dimanapun saudara ditempatkan, termasuk di UGRIM ini, saudara kebanyakan UGRIM ya di sini. Saya mau berkata, berdampaklah positif. Amin. Ya, aminnya sedikit nggak apa-apa, tapi harus begitu. Ya, berdampaklah positif. Ya, ingat identitasmu, terutama identitas diri di dalam Yesus. Ingatlah selalu akan identitas status kita di dalam Yesus. Kita adalah anak-anak Allah yang punya hubungan khusus dengan Tuhan. Kita adalah kawan sekerja Allah. Kita orang yang tidak layak tetapi oleh Tuhan dijadikan teman sekerja yang mau melakukan pekerjaan Tuhan. Dan huruf yang terakhir adalah limit, yaitu huruf T. Tekun. Tekun adalah sifat seseorang yang sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam melakukan pekerjaan, melakukan usahanya, belajar serta pantang menyerah menghadapi kesulitan untuk mencapai suatu tujuan. Ini kata kuncinya adalah sungguh-sungguh dan terus-menerus. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada hambatan dan sebagainya, tapi dia tetap terus-menerus. Tekun. Ya. Dalam Alkitab banyak sekali ayat firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tekun. Yang pertama, tekun berdoa. Lukas 8 ayat 1-8, Tuhan Yesus memberikan gambaran bagaimana kita harus bertekun dalam doa adalah gambaran seorang janda miskin dan hakim yang lalim. Seorang janda ini punya perkara harus melalui penghakiman. Dia tidak punya uang tetapi dia minta tolong kepada hakim yang lalim, yang jahat. Hari pertama, orang miskin pulang sudah. Saya tidak mau menolong. Hari kedua datang lagi. Pak tolonglah Pak Hakim. Enggak, saya repot. Mungkin kalau zaman sekarang mau bayar berapa? Saya tidak punya apa-apa tapi saya banyak punya hak. Pulang sudah. Saya lupa berapa kali. Tetapi hakim itu oleh Tuhan Yesus dikatakan, karena hakim itu berpikir, ibu ini merepotkan saya terus, janda miskin ini merepotkan saya terus, nanti mengganggu saya terus dan sebagainya. Ya sudah, oke, ditolong. Tuhan Yesus kan tidak sejahat dan tidak selalim hakim itu kan. Intinya Yesus mengajarkan tentang ketekunan terus menerus dan sebagainya. Ya, Roma 12 ayat 12. Bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12, gampang menghafal. Itu Tuhan mengajarkan kita untuk bertekun dalam doa. Yang kedua adalah tekun bekerja. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang malas mendatangkan kemiskinan, tetapi tangan yang rajin mendatangkan kekayaan. Ya.
Jelas, siapa yang malas itu akan menjadi miskin. Tapi siapa yang rajin akan mendatangkan kekayaan. Amsal 14:23, segala jerih payah dan kerja keras akan mendatangkan keuntungan, sedang kata-kata kosong dan omong kosong belaka hanya akan membawa kepada kemiskinan. 2 Tesalonika ayat 3-10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, keras ini menurut saya. Prinsip firman Tuhan, siapa yang tidak bekerja jangan makan. Mahasiswa STI kadang dibalik-balik, barang siapa tidak makan janganlah ia bekerja. Itu ada 100% salah. Barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Prinsip tidak bermalas-malasan, prinsip bekerja. Mengapa kita harus tekun? Jelas karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk bertekun. Dan menurut saya, semua hal yang kita hadapi, apalagi tugas tanggung jawab dalam hidup saya dan saudara itu membutuhkan ketekunan. Itu. Bertanyalah kepada orang yang menurut saudara berhasil. Menurut saya tidak ada orang yang bermalas-malas lalu dia berhasil jadi menteri gitu. Tidak ada. Tanya kepada siapapun. Orang yang berhasil itu pasti orang yang tekun. Ya. Pengalaman saya membimbing tugas akhir sejak tahun 2002. Membimbing skripsi tugas akhir. Bukan orang yang otaknya cerdas yang selalu berhasil, tetapi orang yang berhasil adalah orang yang tekun. Apalagi kalau otaknya cerdas dan tekun. Praktisnya bagi saya dan saudara, mari kita terus belajar bertekun, karena ini menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa melewati batas-batas hidup kita. Bagaimana kita bisa menembusi batas-batas kita, tentunya bersama Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, jangan mudah menyerah ketika ada tantangan. Kalaupun jatuh, mari kita bangkit. Kalaupun mungkin gagal, mari kita belajar untuk bangkit kembali. Limit. Apa tadi? Yang pertama adalah lewatilah batas, beranilah melewati batas-batas kita. I-nya iman, berimanlah. Yang ketiga, maksimalkan dirimu, terus belajar, terus mengupgrade diri dan mengupdate diri kita. I yang kedua adalah ingatlah dan hiduplah dalam identitas kita di dalam Yesus dan tekunlah dalam Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Makasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami tahu dan sadar ada keterbatasan dan batas-batas yang kami miliki sebagai manusia. Tetapi kami juga tahu dan percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Mu yang mengajarkan kami, yang mengingatkan kami dan meneguhkan kami, bahwa bersama dengan Tuhan kami sanggup untuk melewati batas-batas kami dalam kekuatan Tuhan. Sebab itu, tolonglah kami ya Tuhan anak-anak-Mu. Tolonglah kami untuk terus belajar dan terus berani menghadapi batas-batas hidup kami bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin, dan Engkau Allah yang pantas layak untuk kami percayai. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Allah yang patut kami andalkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pak Gembala akan berdiri dalam doa. Kita akhiri ibadah ini dengan berdoa, kiranya perjalanan hidup kita sekalian, kita mampu melewati yang sebenarnya menjadi batas-batas kehidupan kita. Tapi oleh karena bersama Tuhan,
oleh karena talenta yang diberikan Tuhan, oleh karena kita sungguh-sungguh mempercayai Dia dan bergantung kepadanya, kita akan sampai dan memperoleh berkat-berkat yang luar biasa. Pulanglah jemaat yang dikasihi Tuhan dan hiduplah sesuai dengan firman-Nya dan terimalah berkat yang daripadanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah yang Maha Tinggi, dan penghiburan sejati Roh Kudus membungkus kehidupanmu. Langkah-langkah kakimu aman, nyaman, sentosa, karena berkat Allah menyertai dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Duduk kembali. Silakan bersaat teduh sejenak, mensyukuri penyertaan Tuhan sepanjang ibadah sore hari ini.